Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Pada sore hari ini, marilah kita meluangkan waktu kita sejenak untuk mengikuti kebaktian rumah tangga. Dan kebaktian rumah tangga pada sore hari ini, marilah kita lakukan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak akan pernah meninggalkan kita semuanya dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Malah bersama-sama kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 14, bait yang pertama dan yang kedua. Muliakanlah Tuhan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum bersama-sama kita membaca dan merenungkannya, marilah kita bersatu di dalam Tuhan untuk meminta bimbingan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu, atas perlindungan-Mu, sehingga pada saat ini bersama-sama kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, bimbinglah kami dan sertailah kami, di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari kitab 1 Timotius 6 ayat 12 sampai 16. 1 Timotius 6 ayat 12 sampai 16. Demikianlah firman Tuhan. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus. Kusuruhkan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang dan yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah dituliskan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Berbahagialah setiap orang yang dapat membaca, merenungkan firman Tuhan, terlebih dapat melakukannya di dalam setiap kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, tema ibadah
saat ini saya berjudul Pertandingan Iman. Dimulai dari ayat yang ke-12. Bagaimana Paulus mengumpamakan ibadah atau praktek beriman yang harus dilakukan oleh Timotius yang adalah sebagai pertandingan iman yang besar. Pertandingan tersebut Timotius lakukan untuk melawan segala tantangan-tantangan yang ada dan yang menjadi peringatan Paulus agar dijauhi, yaitu mencintai uang, bersilat kata, dan bahkan ajaran sesat. Pertandingan itu juga yang harus dimenangkan oleh Timotius untuk meraih hadiah utama, yaitu hidup yang kekal. Hadiah utama tersebut adalah hidup yang kekal. Begitu luar biasanya hadiah yang telah dipersiapkan oleh Tuhan. Terkadang di dalam pertandingan iman kita, tanpa sadar, kita seringkali terjerumus ke dalam berbagai pencobaan yang menyesatkan kehidupan kita, bahkan menyesatkan kehidupan pelayanan kita. Di saat kita mulai merasakan bahwa keberadaan uang itu menjadi prioritas, melarikan persembahan pun tidak menjadi halangan untuk memiliki prioritas tersebut. Atau melarikan uang yang harus kita berikan kepada Tuhan, tetapi kita menggunakannya untuk diri kita sendiri. Dengan beralasan untuk mengurus pembangunan gereja, gedung gereja, yang akhirnya permainan dalam anggaran pun sudah dimulai. Dan pada situasi yang lain, entah karena ada faktor iri dari luar, mungkin kesalahan pribadi, sehingga posisi kita sebagai pelayan Tuhan itu diragukan. Akhirnya berdalih pada ayat-ayat Alkitab untuk pembelaan diri. Bahkan tidak jarang ada pula pelayan-pelayan Tuhan yang berkonspirasi baik dari belakang maupun dari atas mimbar untuk menjatuhkan yang lainnya. Jadi prinsip yang harus dipegang adalah, ya kesalahan tetaplah kesalahan. Jangan berlindung di balik ayat-ayat Alkitab. Ayat-ayat Alkitab tidak dipakai untuk menjatuhkan atau menyindir yang lainnya. Tidak. Tetapi pembelaan hanya diperuntukkan bagi peringanan hukuman terhadap kesalahan. Tidak ada kata tapi yang dapat membenarkan suatu kesalahan. Namun demikianlah realitanya. Secara tidak sadar, panggilan khusus yang Allah berikan kepada para pelayannya diselewengkan menjadi ajaran sesat yang berasal dari kebenaran pribadi atau lebih mengutamakan prioritas atau ego pribadi. Bukan kebenaran ilahi yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus yang dinyatakannya di dalam ayat yang ke-11. Tetapi engkau, hai manusia, jauhilah semuanya itu dan kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Itu yang telah disampaikan Rasul Paulus untuk kita semua. Bagaimana kita harus mengejar yang namanya keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Tidak ada aspek atau unsur duniawi, bukan? Dan pada ayat yang ke-14 sampai 16 yang menjadi bacaan kita, itu merupakan sebuah peringatan yang bersifat ajaran dari Paulus kepada Timotius. Timotius di sini diajak untuk menuruti semua perintah tersebut tanpa cacat, tanpa celah. Sehingga Yesus kembali datang
untuk kedua kalinya di kemudian hari, entah kapan itu. Jadi ajakan dari sosok orang tua kepada anaknya itu menggambarkan kasih yang tulus dalam kekeluargaannya. Sang ayah itu tidak sanggup jika anaknya harus menderita di masa penghakiman, jika anaknya itu tidak menuruti setiap ajaran yang telah diperingatkan kepadanya. Lantas, sanggupkah kita menjadi Timotius yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus? Selamat menjadi Timotius yang lain. Selamat mengimani yang dimaksudkan oleh Yesus melalui Rasul Paulus. Amin. Saat teduh bagi kita. Saudara-saudara, marilah bersama-sama kita memuji nama Tuhan lagi dan memberikan persembahan yang telah kita siapkan dari rumah kita masing-masing dengan kita menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 450. Bait yang pertama, hidup kita yang benar. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, tiba saatnya kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Kasih-Mu tiada taranya ya Tuhan, dan kami sangat bersyukur karena Engkau telah memberikan apapun yang telah kami perlukan. Karena Engkau senantiasa juga menyertai kehidupan kita dimanapun kita berada. Begitu banyak sekali yang telah Engkau berikan kepada kami, tetapi kami sering kali lalai bahwa itu semua adalah pemberian dari-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, ampunilah kami yang sering kali lalai terhadap apa yang telah Engkau berikan kepada kami semua, terlebih terhadap apa yang telah Engkau ajarkan dan Engkau firmankan kepada kami melalui para rasul-Mu dan para saksi-saksi-Mu. Mampukanlah kami untuk senantiasa menjadi Timotius yang lain, yang senantiasa mengejar keadilan, ibadah, kesetiaan, kelemah lembutan, dan kasih. Ajarlah kami untuk menghayati, terlebih dapat melakukannya. Tidak hanya kami mendengarkan, tetapi bagaimana kita dapat melaksanakannya di dalam setiap aspek kehidupan kami masing-masing. Kami juga berdoa untuk para pelayan yang ada di GKJW Jemaat Kertosono sini ya Tuhan, dan juga para pelayan-Mu di luar sana. Kiranya Tuhan menyertai kehidupan mereka, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kebijaksanaan, Tuhan berikan kekuatan untuk senantiasa menjadi pelayan yang tanpa pamrih, yang senantiasa mengayomi semuanya. Lindungilah mereka ya Tuhan, sertailah mereka. Dari jajaran Bapak Pendeta, Bapak Penatua Diaken, dan para ketua-ketua komisi yang lainnya, dan yang lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Begitu juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang terbaring sakit, baik di rumah sakit maupun dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberikan roh kesembuhan kepada mereka. Lindungilah mereka ya Tuhan di dalam setiap kehidupan medis mereka, baik obat-obatan yang mereka konsumsi dan masih banyak lagi.
karena mereka juga merindukan kesembuhan. Kami percaya dokter di atas dokter adalah Engkau ya Bapa. Dan kami juga memberikan persembahan yang telah kami siapkan. Karena apa yang telah kami persembahkan ini berkenan di hati-Mu. Inilah yang kami miliki ya Bapa. Inilah yang dapat kami berikan. Terlebih kami dapat berikan diri-Mu untuk bersaksi untuk yang lainnya. Dan untuk orang-orang di luar sana. Dan kami sangat bersyukur untuk semuanya ya Tuhan. Dan sertailah para anak-anak-Mu yang saat ini duduk di bangku sekolah. Dari balita, TK, SD, SMP, SMA, bahkan di bangku perkuliahan. Sertailah mereka dan didiklah untuk menjadi generasi yang lebih baik. Dan agar menjadi teladan bagi sesama. Berikanlah roh kebijaksanaan dan kepandaian untuk mereka. Dan jauhkanlah dari roh kemalasan. Dan jauhkanlah dari roh-roh yang tidak diinginkan. Karena kami percaya Tuhan senantiasa membimbing anak-anak-Mu ini. Tuhan senantiasa mendidik anak-anak-Mu ini dengan baik dan benar melalui para guru dan dosen. Dan inilah doa kami ya Tuhan. Kami serahkan semuanya kepadamu. Kami percayakan semuanya kepadamu. Di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bersama-sama marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 369A, bait yang pertama. Ya Yesusku berjanji. Saudara yang kasih Tuhan, marilah kita bersama-sama menerima berkat melalui hamba-Nya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa ada pada saudara semuanya, dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.